Halo, saya Napoleon Fakdawer. Ketemu lagi dalam episode kali ini melalui Kaki Tanah Papua. Kita ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dan hadir bersama-sama saya Dr. Alfred Bandaso. Nah, apa dan yang dilakukan dan bagaimana kegiatan-kegiatan Dinas Kesehatan, nanti kita akan diskusi bersama-sama dengan Dr. Alfred Bandaso di siang hari ini. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak. Ya, kita tos dulu, Pak. Tos. Apa ya, kabar? Sehat-sehat, shalom. Sehat. Amin. Nah, saya senang sekali karena hari ini saya dengan teman-teman di Kaki Tanah Papua kami bisa diskusi dan jujur kami memberikan apresiasi karena walaupun di tengah-tengah pandemik COVID-19 Dinas Kesehatan jujur melakukan tupoksi dan kerja-kerja yang luar biasa demi memberikan kenyamanan kesehatan dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, Pak Dok, ini kita masyarakat ingin tahu nih, Ya. sejauh mana tugas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan membangun kemitraan dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Tahun 2022 ini kita ada lebih fokus kepada anak-anak, anak 0 sampai 11 atau 12 tahun itu. Ya. Bagaimana Dinas Kesehatan menyikapi penanganan COVID di Manokwari ini? Ya, baik. Terima kasih. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, untuk penanganan COVID, ya seperti tadi disampaikan Pak Fakdawer bahwa ini memang suatu wabah sifatnya pandemik, jadi seluruh dunia bukan saja ada di Manokwari. Nah, penanganan saya kira kita sesuai dengan tupoksi masing-masing. Siap. Otomatis kami untuk penanganan COVID-nya, tetapi untuk instansi lain yang terkait itu melaksanakan tupoksinya sesuai dengan yang sudah diaturkan bahwa Siap. mereka yang melaksanakan koordinasi. Ya, itu terkait dengan yang sekarang tadi dipaparkan bahwa disampaikan Pak Fakdawer bahwa sekarang kita sibuk dengan atau kita harus mencapai sesuai dengan aturan bahwa herd immunity harus 70%, tetapi ya kita kendalanya di usia 6 sampai 12 yang masih. Jadi targetnya itu 75% ya, Pak? 70 minimal 70%. Minimal 75%. Ya, lanjut. Dari dari jumlah yang penduduk ya yang terdata. Ya. Ya. Kemudian untuk yang 6 sampai 12 itu yang perlu kita ketahui semua bahwa itu sebenarnya wajib juga karena ini kan penyakit COVID ini virus yang otomatis punya efek juga terhadap tubuh kita semua, termasuk anak umur 6 sampai 12 tahun. Nah, cuma yang kita perlu sadari bahwa vaksinasi yang kita sering dengar COVID itu sebenarnya tidak berbahaya karena sama saja waktu anak itu usia 0 sampai 1 tahun dilakukan vaksinasi, yaitu DTP semua, hepatitis ataupun polio, itu kan semua sebenarnya ada bakteri, ada virus. Tapi waktu usia 0 sampai 1 disebut imunisasi, tapi sebenarnya sama saja vaksin dengan imunisasi, cuma beda beda kata saja, tapi pelaksanaannya efek yang ditimbulkan itu sama, semua membuat kekebalan tubuh terhadap penyakit yang dilakukan imunisasi. Artinya Pak, ya. Pak, vaksinasi dengan imunisasi itu sama saja ya? Sama saja. Nah ini pendengar, ini perlu kita dengar dari penjelasan dari Pak Kadis bahwa vaksinasi dengan imunisasi itu sebenarnya sama saja. Nah, dan kalau kita, apa yang tadi Pak Kadis, Kepala Dinas sampaikan, Dinas Kesehatan, bahwa dulu anak-anak juga pernah diimunisasi. Dan kalau mau dicontohkan dengan sekarang ini memang itu sama saja ya. Ya, lanjut Pak, silakan. Ya, jadi
vaksinasi itu kan benda yang dikasih masuk kata-katanya, sedangkan imunisasi kekebalan tubuh yang muncul. Jadi sama. Nah, begitu sama. Bahan bakunya maksudnya sama-sama virus juga. Sama-sama virus. Nah, Siap. yang kita harus pahami bahwa imunisasi di usia 0 sampai 1 tuh virusnya bukan satu, tapi banyak. Sekali suntik bisa 3 virus, DPT ya. Nah itu. Sedangkan vaksin atau imunisasi COVID itu kan cuma 1 virus. Betul. Nah itu. Begitu kan? Siap. Betul. Jadi sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Nah, jangan dengar kata berita hoax yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya kira kalau dengan penjelasan ini mungkin ya Bapak Ibu harus mengerti. Siap. Nah, jangan terus lagi bilang risiko vaksin setelah divaksin meninggal atau kalau bilang imunisasi langsung meninggal kan tidak ada. Iya. Cuma diumumkan saja. Nah, iya, betul. Nah, Pak Kadis, ini kan seperti yang tadi Pak Kadis sampaikan, berita hoax ini kan begitu sangat kuat, gencar. Disampaikan bahwa 2 tahun saya sudah vaksin, meninggal. Ada masukan chips di dalam tubuh dan sebagainya. Yang sebenarnya ini berita hoax yang seharusnya kita harus lawan, bahwa tidak ada dan tidak benar informasi seperti itu. Supaya masyarakat betul percaya bahwa vaksin ini halal. Vaksin ini sehat dan dia tidak berdampak seperti yang disampaikan. Dan mulai dari pemimpin kita, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Bupati sampai dinas-dinas juga sudah melakukan vaksinasi. Toh kita semua sehat. Nah, ini menurut saya langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dalam menyikapi informasi-informasi hoaks yang selama ini kita dengar di masyarakat tentang informasi yang salah tentang vaksinasi. Sebenarnya sudah banyak langkah-langkah yang kita lakukan ya, dari awal kita bentuk Pemda bentuk Satgas. Di dalam Satgas itu kan sudah terinclude itu dari Dinas Kesehatan ya. Dan memang sebenarnya itu wabah, biasanya kan wabah itu misalnya bencana alam, fisik ya, tapi ini bencana yang tidak terlihat, jadi ini bencana kesehatan namanya ya. Itu penyakit yang tidak terlihat kan virusnya, jadi susah melawan sesuatu yang abstrak. Nah, itu masalahnya. Akhirnya hoax ini berkembang karena abstraknya itu yang membuat sampai hoax berkembang, karena tidak nyata penyakit ini. Artinya tidak nyata penyebabnya ya. Nah, tapi kan secara ilmuwan kan mereka tahu sudah ini adalah virus, dan ya buktinya ada vaksin kan. Vaksin itu kan virus yang sudah dimatikan, yang disuntikan ya. Sama dengan imunisasi tadi. Ya, jadi hoax ini ya kadang-kadang yang tidak tahu dari mana sumbernya, mereka membuat satu statement yang merugikan kita semua sebenarnya. Sebenarnya intinya imunisasi ini untuk membuat kekebalan bagi tubuh kita. Saya kasih contoh ya, mungkin yang lebih real di lapangan yang sudah terjadi sebelumnya. Contohnya adalah penyakit cacar. Ya, cacar itu yang akan kelihatan orang yang belum pernah dicacar itu bintik-bintik merah dan infeksinya itu akan sangat berdekatan. Tetapi kalau yang sudah pernah dicacar tetap akan kena, tetapi bintik-bintik merah itu jaraknya jauh-jauh. Dan biasanya yang sudah imunisasi itu proses penyembuhan itu cepat. Yang palingan 5 hari sudah sembuh. Tapi kalau yang belum pernah diimunisasi cacar dari kecil ya, ini cerita imunisasi atau vaksinasi cacar sama saja saya cerita. Ya, saya samakan karena memang sama. Nah, artinya kalau yang belum pernah divaksinasi atau imunisasi cacar, itu nanti akan berdampak penyembuhannya panjang atau berisiko akan muncul penyakit lain, seperti contohnya penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan yang berakibat kebanyakan pada yang anak tidak divaksin atau diimunisasi itu penyakit pneumonia, itu cacar itu risikonya ke situ. Ya sama dengan ini sebenarnya. Kalau penyakit COVID ini kan paling berbahaya kemarin waktu bulan Juli itu, dia meningkat kasus kematian itu karena pneumonia, radang paru-paru itu yang sifatnya akut, itu yang menyebabkan orang sesak napas meninggal. Contohnya, ya itulah. Jadi kita sudah, Dinas Kesehatan juga sudah, selain
di Satgas itu di dalamnya kan dinas puskesmas juga. Jadi puskesmas juga sudah berjalan melakukan advokasi atau promosi kesehatan kepada masyarakat penduduk. Siap. Dari instansi Polri juga, masuk TNI, juga, Polri. Ya, itu kan ada sinergitas yang dibangun dengan dinas, dengan pemerintah daerah. Komunitas masyarakat juga kan ada beberapa yang independen sendiri melakukan sosialisasi. Iya, siap. Tapi ya memang harus kita melawan karena ini terlihat di siap. Tapi tetap harus jalan terus. Ya. Nah. Memang benar Pak Kadis bahwa sesuatu memang harus dibangun sinergitas bersama. Seperti yang tadi Pak Kadis sampaikan antara TNI, Polri, juga pemerintah dan juga komunitas masyarakat. Nah, kita berharap dari sinergitas yang dibangun itu akan tumbuh, akan menghasilkan sesuatu dalam penanganan COVID hari ini. Ini kan kemarin kita dapat info terkait dengan stunting ini. Ada isu kasus di stunting 12 anak di Kabupaten Manokwari. Sebenarnya menurut Pak Kepala Puskesmas itu cuma mereka yang tidak teratur dalam mengisi kartu menuju sehat. Jadi karena tidak hari ini lapor, besok tidak, kemudian besok ikut lagi dan sebagainya di Puskesmas, akhirnya nah itu apa yang bisa sampaikan kepada masyarakat supaya rajinlah kita untuk membawa anak-anak kita ke puskesmas, tapi juga ke pustu, tapi juga ke posyandu, supaya yaitu kita tidak berharap dan berkembang informasi yang keliru di tengah-tengah masyarakat bahwa ini loh ada kasus seperti stunting, padahal sebenarnya tidak seperti begitu. Kadis bisa sampaikan ke masyarakat untuk pahami mengerti tentang stunting itu. Ya baik Bapak Ibu semua yang saya hormati. Memang kalau istilah stunting ini itu definisi baru sih. Kan itu bahasa Inggris. Nah itu saya juga pakai saya juga bingung-bingung nih. Ya kalau kita Indonesia kan itu tidak keseimbangan antara tinggi dan berat badan ya. Artinya berat badannya sekian tapi tingginya kurang, jadi namanya pendek ya. Tapi itu kan ada standarnya. Karena tidak semua dibilangi stunting, orang tuanya kalau memang sudah pendek nanti dibilangi stunting lagi kan aneh. Ya, artinya begitu. Jadi stunting itu sebenarnya awal dari suatu nanti kalau dibiarkan menjadi gizi buruk ya. Itu tanda-tanda awal sebenarnya. Nah, jadi untuk kita semua ketahui bahwa stunting itu artinya itu dinilai oleh petugas kesehatan. Nah ini penting ini. Ya, karena ada tadi saya sudah bilang ada standarnya cara mengukur ini stunting bukan. Nah stunting bukan. Betul. Ini pendek normal atau tidak? Itu kan dari petugas kesehatan ya. Masyarakat yang menilai baru itu sudah salah nanti. Nah itu. Kaprah. Nah itu. Ya jadi nanti makanya diharapkan kalau untuk mengetahui bahwa anak kita ini stunting atau tidak. Kalau ragu. Nah, makanya gunanya posyandu lansia itu salah satu pengukuran tinggi badan dan umur ya. Itu untuk mengukur apakah anak tersebut stunting atau tidak. Jadi memang ada standar ya, standar yang bisa. Jadi kalau jangan sampai kid saya yang 1 meter kotor Pak Dawir ini kena stunting, padahal nggak seperti itu karena dia punya standar itu ada. Mungkin dari gizinya, berat badan, tinggi badan dan sebagainya, atau seperti itu. Nah ini pendengar, pemirsa dimanapun berada, ini satu penjelasan yang luar biasa, Pak Kadis. Kita bicara tentang kesehatan ini kan luas. Nah, salah satu yang mungkin terkait dengan prokes dan juga pelayanan kesehatan bagi anak-anak sekolah. Misalnya anak-anak sekolah yang di tingkat SD ini. Ada tidak Kepala Dinas yang mungkin mau disampaikan untuk guru dan juga pihak sekolah serta anak-anak terkait dengan pandemik ini, terkait juga untuk prokes menjaga kesehatan, mencuci tangan dan menjaga jarak, pakai masker. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan supaya anak-anak kita yang di sekolah dan juga tenaga guru mengerti dan mengikuti apa yang benar dan apa yang harus dilakukan agar pandemik ini kita bisa hadapi dengan baik. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ini sifatnya himbauan.
untuk para guru, tapi juga anak-anak sekolah. Usia anak sekolah itu sebenarnya usia yang paling penting kita menanamkan sesuatu yang akan teringat sampai hari tuanya. Saya kasih contoh, apa yang terjadi pada usia anak itu akan memorinya akan teringat sampai hari tua. Sepakat. Jadi seperti ada sesuatu ya, seperti contohnya masalah kesehatan. Kesehatan itu sesuatu yang sifatnya dia perlu dipahami dari kecil sebenarnya. Perilaku, hubungan dengan perilaku. Jadi promosi kesehatan itu kan mencakup yang cerita penyakit secara keseluruhan ya. Jadi contohnya begini, ada cerita misalnya gini, anak kecil usia SD yang kita sudah kasih tahu bahwa jangan buang sampah di tempat di luar tempat sampah karena risikonya begini-begini. Misalnya buang sampah di laut, contohnya di pantai, nanti ikannya mati, contohnya karena ikannya masuk di lubang aqua begini, contohnya atau akhirnya membuat ekosistem di karang itu limbahnya itu kan. Cobalah kalau anak itu dia kan ingat seterusnya dan pasti dia akan lebih enak. Artinya kalau kita sesama dewasa, kalau kita menegur orang dewasa yang buang sampah sembarangan itu kan jadi tidak enak kan. Tapi betul. coba kalau anak-anak betul. Atau orang Om, tante jangan buang sampah di sini karena nanti begini. Otomatis kita terbuka kan. Kita tidak akan melawan. Betul. Nanti kita berpikir, anak pun bisa menegur kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Termasuk promosi kesehatan itu sebenarnya. Ada cuci tangan tadi seperti saya sudah cerita tadi bahwa efeknya itu sebenarnya sangat luas terhadap kesehatan. Artinya kalau kita makan dengan sebelumnya cuci tangan pakai sabun ya, artinya kita mencegah terjadinya penyakit tadi yang saya sampaikan. Termasuk guru, jadi guru itu dihimbau lah. Tapi guru harus jadi panutan dong. Jangan guru juga makan tidak cuci tangan, nanti muridnya bilang, contohnya salah. Tapi itu sangat penting sebenarnya, dasar dari kesehatan itu di situ sebenarnya. Nah, jadi itu harapan saya kepada guru dan anak-anak sekolah, tapi mentornya itu harus guru. Ya, jadi kalau sudah gurunya memberi kepahaman dan contoh yang baik, saya kira anak-anak pasti akan dengar. Kalau jangan tunggu petugas kesehatan datang karena waktunya juga. Betul. Situ ya. Siap. Pak Kadis, mungkin kita sudah ada di penghujung acara ini. Kira-kira ada pesan tidak untuk masyarakat di Kota Manokwari agar bagaimana kita menjaga kesehatan, kita melihat tentang COVID yang hari ini dan juga aktivitas kita dengan prokes harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kami mau mungkin ada pesan yang disampaikan untuk masyarakat agar kita terus menjaga kesehatan dan terus pakai masker, dan yang lebih penting juga harus vaksin. Anak-anak saya juga sudah divaksin, saya sendiri sudah vaksin, dan anak-anak. Nah, kira-kira ada closing statement dari Bapak yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan prokes dan vaksinasi, silakan Pak. Ya, baik. Ini terkait dengan sehat, ya. Jadi kalau kita bilang proses menjadi sehat itu mahal. Amin. Karena nanti kalau sakit lebih mahal. Bisa kalau sakit, jadi macam-macam. Siap. Jatuh miskin bisa. Banyak begitu terjadi ya. Iya. Makanya yang paling mudah adalah bagaimana kita menjaga kesehatan. Jadi mulai dari pencegahan, kita memang banyak memahami tentang penyakit. Artinya kita belajar dari informasi dari petugas kesehatan, kita belajar informasi kesehatan tentang dari YouTube boleh juga, atau media online banyak. Jadi memang harus banyak membaca karena sulitnya petugas kesehatan sedikit membagi informasi secara langsung kepada masyarakat, itu butuh waktu ya begitu. Jadi terkait dengan COVID sekarang, ya sebenarnya harapan dari pemerintah atau seluruh dunia pun kita harus sehat semua kan. Iya. Makanya di penelitian akhirnya muncullah imunisasi atau vaksin.
Jadi silahkan, terus takut dilakukan vaksinasi atau imunisasi. Saya mau bilang imunisasi saja lebih keren. Sepakat. Ya, sepakat ya. Iya. Tidak membuat curiga. Siap. Ya itu untuk diri sendiri kok. Nah, artinya supaya kita kebal. Jadi dengan vaksinasi kita kebal. Terus kemudian kalau kena penyakit seperti tadi saya jelaskan bahwa tidak akan berat, tetap walaupun sudah divaksin akan kena kembali juga COVID, tetapi akan muncul gejala ringan, bukan berat. Siap. Begitu ya. Jadi jangan bilang sudah divaksin tidak akan kena COVID, itu salah, image yang salah, pendapat yang salah. Padahal sebenarnya bisa kena kembali sih berulang-ulang, tetapi gejalanya sudah ringan, gitu ya. Kemudian terkait dengan itu tadi sampaikan prokes itu pakai masker wajib, karena kita tahu penyakit ini menyebar lewat pernafasan, bukan lewat lain, tapi lewat udara ya. Jadi memang kalau saya ya masker harus wajib, cuci tangan bukan COVID saja ya, untuk penyakit yang lain juga banyak kok. Misalnya penyebaran cacing itu kan lewat tangan juga. Kalau misalnya tangan kotor pegang tanah pergi makan, langsung telur cacing masuk di makanan, makan ya cacingnya sudah banyak masuk di perut. Betul. Jadi banyak, diare juga begitu ya, mencet-mencet itu kan banyak kasus juga. Jadi gunanya cuci tangan itu sangat penting. Jangan berpikir hanya COVID. Nanti kalau COVID berlalu, tetap kita jalankan prokes ya, untuk supaya kita sehat. Karena itulah yang paling mudah, paling murah dilakukan oleh kita semua. Siap. Oke, terima kasih Dr. Alfred Bandaso, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, sudah berbincang-bincang dan menyampaikan informasi bagi kita masyarakat yang ada di Manokwari di hari ini. Pendengar, kita akan menutup episode kali ini dan kita sudah berdiskusi banyak dengan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Alfred Bandaso. Kita berharap dari informasi ini masyarakat teredukasi. Kita semakin belajar untuk menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemik dan terus membangun hidup sehat di tengah-tengah lingkungan keluarga agar pandemik ini dapat kita lalui ke depan dengan baik. Demikian acara podcast kita bersama Kaki Tanah Papua. Saya Jagako, Ko jaga saya. Selamat siang.